Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjah, para asatidzah, Muhtaram Bapak Haji Syarif, Muhtaram Bapak Haji Fuad, Muhtaram Ustaz Mamat, Muhtaram Ustaz Hasbullah. Dan alhamdulillah pada malam ini kedatangan guru kita yang baru saja sampai dari Mesir, Muhtaram Ustaz Silmi Aziz LCMA. Doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tugas akhirnya dipermudah dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat menimba ilmu dan mengambil keberkahan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Dan kita berharap semoga berkumpulnya kita pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga segala permasalahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan, melimpahi kita rezeki yang barokah, dan semoga majelis kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai tahlil kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk wali kita dan untuk guru-guru kita yang sudah terdahulu kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekali bin Basalmani bin Syekh Sulaiman Al-Nuri, Syekh Muhammad bin Ali bin Basalmani bin Saleh bin Hasan Hamid, Al-Hamid Bakar Gresik, Syekh Bakar Besar, Syekh Bakar Jalani, Jamil Auliya Allah Amjad Al-Awlad, Syekh Wajib Syarif, Jamil Abatina Mahatina Jadina, wa khusus al-Masjid Masjid Haji Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita pada hadis Bulughul Maram yang ke-128. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-asra. Dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tsumma yaji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Ya. Kami bersama Nabi salat asar dan kami pulang. Habis salat asar kami pulang ke rumah kami di ujung kota, sedangkan matahari itu keadaannya masih terik. Wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isya, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka mengakhirkan salat isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha, dan Nabi besar Muhammad juga memakruhkan tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya.
Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati ina ya'rifu rajulu jalisahu. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat fajar, sholat subuh, hina ya'rifu rajulu jalisahu. Dan Nabi besar Muhammad selesai pulang dari sholat subuh ketika kami semua sudah bisa mengenal siapa di samping kami. Jadi Nabi besar Muhammad dan para sahabat itu habis sholat subuh nggak langsung pergi dari masjid. Ya, keluarnya kapan? Ketika sudah ada terang. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah muttafaqun alaih. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat subuh yang dibaca 60 ayat sampai 100 ayat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa indahuma min hadis Jabir, dan dari hadis Jabir, wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Untuk salat isya itu terkadang Nabi besar Muhammad salat di awal waktu dan terkadang salatnya di akhir waktu. Idza ra'ahu ijtamahu ajjala. Kalau Nabi besar Muhammad melihat sahabat sudah pada kumpul, ajjala, salat isyanya di awal waktu. Wa idza ra'ahu abatahu akhara. Kalau melihat sahabat pada terlambat, masih pada sepi di masjid, masih pada belum datang, abatahu akhara, diakhirkan salat isyanya. Wa subhanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha di ghalasin. Sedangkan salat subuh Nabi besar Muhammad mengerjakannya itu ketika matahari masih gelap, ketika alam masih gelap. Baik, al-makna ijmali, makna secara global daripada hadis tadi, intaza ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min duni sa'il ashabil anbiya bil irsi ala ma'rifati aqwalihi wa af'alihi. Ketahuilah, ini kata Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki, itu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan berbeda dengan sahabat-sahabat para nabi-nabi terdahulu. Apa perbedaan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad? Mereka sangat perhatian, mereka sangat semangat di dalam mengetahui hadis-hadis Nabi besar Muhammad, perbuatan-perbuatan Nabi besar Muhammad. Bahkan semua tingkah laku Nabi, keadaan Nabi itu dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pernah ada manusia yang ucapannya, tingkah lakunya, keadaannya sehari-hari yang ditulis oleh manusia seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat siapa tokoh besar di negeri kita. Ya, tempoh hari kan ada yang membandingkan Nabi besar Muhammad dengan Pak Soekarno. Ya, ada yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Pak Soekarno. Coba, di sini ada yang hafal ya? 10 ucapan Pak Soekarno. Ada yang hafal itu? Ya, 10 ucapan Pak Soekarno. Atau siapa tokoh hebat di dunia? Hafal nggak kita ucapan-ucapannya? Nggak ada yang hafal. Ya, tapi lihat hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Itu semua ucapan-ucapan Nabi. Ya, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, keadaan Nabi dicatat. Ya, dicatat dengan secara sempurna hingga dihafal dari generasi ke generasi. Shallu ala Muhammad. Dan para sahabat-sahabat Nabi itu sangat semangat untuk menyampaikan, menyebarkan tingkah laku Nabi, ucapan Nabi, ajaran-ajaran Nabi kepada khalayak ramai. Agar apa? Agar semua mengikuti hukum-hukum syariat. Sehingga tata cara sholat Nabi, kemudian juga batasan-batasan waktu sholat yang sudah ditentukan Nabi, sampai kadar berapa ayat yang dibaca oleh Nabi itu ditulis oleh para sahabat. Tadi hadisnya ya, itu Nabi Muhammad kalau sholat subuh yang dibaca 60 sampai 100 ayat. Ya. Ada juga sahabat mengatakan, kami kalau habis makan sahur, jarak antara kami selesai sahur dengan adzan subuh
itu kira-kira baca Al-Quran 50 ayat. Semua tentang Nabi dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk diikuti. Dan para sahabat juga mencatat, menjelaskan sholat apa saja yang harus dikerjakan di awal waktu dan sholat apa saja yang boleh diakhirkan sedikit. Ya. Untuk apa diakhirkan? Demi terkumpulnya semua manusia dan menjaga kemaslahatan umum. Baik, al-fiqhul hadis. Jadi fikih daripada hadis ini, ya. Fikih daripada sini yang pertama, al-musara'atu bi ada'i sholatil asri fi awwali waqtiha. Di sini syariat hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua untuk cepat-cepat mengerjakan sholat asar di awal waktu. Untuk sholat asar harus dikerjakan di awal waktu. Afdalnya dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, istihbabu takhiri sholat isya ila thuluthul lail idza lam tahsul minhu masyaqqatan 'alan nas. Ya, disunnahkan mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam pertama apabila ini tidak memberatkan manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, terkadang itu sholat isya di awal waktu, tapi terkadang juga sholat isyanya di akhir waktu, ya, di sepertiga malam pertama, ya, sekitar jam 9-an. Sampai-sampai itu sahabat nunggu sholat isya, ada yang sampai tertidur, ya, dikarenakan lelah bekerja, lelah di ladang, lelah berusaha, ya, berniaga sampai nunggu isya sampai tidur dulu. Ya, itu Nabi Muhammad, ya, kalau lagi mengakhirkan sholatnya sekitar jam 9. Akan tapi ini kalau tidak memberatkan manusia. Kalau kita kenapa kok sholatnya di awal? Ya, kalau di akhir kita ada sholat ini ya. Di awal juga kita udah pernah kumpul ini, makanya sholatnya di awal. Ya. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala adam tanfir bi ta'khir jamaah idza jama'a al-musallun. Ya. Jadi ini kita harus berusaha memperhatikan jangan sampai jamaah kabur. Kalau jamaah udah pada kumpul, sholat aja di awal waktu. Kalau jamaah udah pada kumpul diakhirkan, akhirnya apa? Pada pulang. Kalau udah pulang, bubar jamaah. Ya. Jadi diakhirkan kalau belum pada kumpul. Kalau udah pada kumpul, sholat di awal. Kemudian yang keempat, karahatun naumi qabla isya, makruh tidur sebelum sholat isya. Jadi pada maghrib, ya, sebelum sholat isya tidur, itu hukumnya makruh. Ya, dianjurkan untuk apa? Untuk menghidupkan bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dan itu dengan majlis ilmu, dan dengan zikir, ya, jangan sampai tidur makruh. Di anna nauma qad yata'atta min nisyan as-salati aw ta'khiraha an waqtiha. Kenapa? Karena tidur sebelum isya bisa jadi nanti membuat lupa kalau belum sholat, akhirnya nggak sholat, atau bisa jadi mengakhirkan dari waktu yang afdol. Kemudian yang keenam, karahatul hadits ba'da isya, makruh ngobrol setelah isya, kongkok setelah isya yang punya makruh. Di anna al-haditsa qad yu'addi ila sahrin yufdi ila naumin an salati subhi. Kenapa? Karena ngobrol-ngobrol setelah isya ini bisa jadi nanti malah begadang. Kalau sudah begadang akhirnya subuhnya ketiduran. Illa anna qatabata annahu sallallahu alaihi wasallam karena yastamiru ma'a Abi Bakrin fi amril muslimin. Ya, akan tapi pernah juga Nabi besar Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ini ngobrol-ngobrol setelah isya. Ngapain? Membicarakan kepentingan umat Islam, itu boleh. Ya, membahas kepentingan umat Islam itu hukumnya boleh. Wa yaqulu fi dzalika kullaman kana li hajah. Demikian juga ngobrol tentang isya tapi ada kebutuhan. Ya, ada hajat boleh. Kamu dzakar bidarsin. Ya, ada pengajian setelah isya. Ada takmil Quran.
setelah Isya. Ini kalau gak diterusin tafadil Quran makruh kan? Ya. Jadi ya ada fatmil Quran nggak apa-apa. Ya boleh, ini ada hajat. Yang penting subuh sholat. Ya fatmil Quran tengah malam maulidan subuhnya lewat. Nah itu nggak beres juga begitu. Ya di sini ada hajat boleh. Anda setidoif atau untuk apa? Untuk menyenangkan tamu, ada tamu datang, ada kawan, ada saudara bersilaturahmi, dan diusir pulang makruh, ngomong habis bisa. Apa itu? Ya menyambut tamu, menghibur teman, menyenangkan orang, ya itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang terakhir, ya at-tabkir li udhuri sholat subuh, ya sunnah berpagi-pagi untuk hadir sholat subuh dan keluarnya ketika sudah terang, ya ketika iswa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Iya.